Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas, jangan buka usaha sebelum tahu 6 jebakan modal minim yang menghancurkan keuntungan. Karena gak gerak, gak cuan. Lu pernah nggak lihat orang semangat banget buka usaha karena ngerasa modalnya kecil, resikonya juga kecil. Lalu beberapa bulan kemudian, usahanya jalan, tapi duitnya nggak pernah ngumpul. Rame iya, capek iya, order ada, tapi ujung-ujungnya yang kaya malah supplier, aplikasi, tukang utang, sama kebutuhan dadakan yang nggak kelihatan dari awal. Masalahnya sering bukan karena idenya jelek, bukan juga karena lu kurang niat. Yang lebih bahaya, banyak pebisnis pemula masuk ke arena usaha dengan satu keyakinan yang kelihatannya masuk akal, tapi diam-diam menghancurkan keuntungan. Yang penting mulai dulu, modal minim pasti lebih aman. Padahal kenyataannya, modal minim itu bukan otomatis aman. Kalau salah hitung, justru modal minim bikin lu lebih rapuh, lebih gampang panik, dan lebih cepat kehabisan napas sebelum usaha lu sempat tumbuh. Di video ini, gua mau bongkar 6 jebakan modal minim yang paling sering bikin usaha baru kelihatan hidup dari luar, tapi sebenarnya bocor dari dalam. Ini bukan obrolan motivasi kosong yang bikin lu semangat sesaat lalu ngulang kesalahan yang sama. Ini pembahasan buat ngebantu lu ngelihat kenyataan bisnis dengan lebih tajam, lebih dewasa, dan lebih strategis. Karena banyak orang diajarin cara jualan, tapi nggak diajarin cara bertahan. Banyak yang sibuk mikirin produk, logo, nama brand, dan konten promosi, tapi lupa fondasi paling penting, cara melindungi margin, arus kas, dan tenaga mental pemilik usaha. Padahal kalau fondasi ini rapuh, bisnis lu bisa runtuh bukan saat sepi, tapi justru saat mulai ramai. Di video ini, gua akan ajak lu bedah satu persatu jebakan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya brutal ke keuntungan. Lu juga bakal dapat cara berpikir yang lebih waras soal modal, cara baca risiko yang nyata di lapangan, dan strategi praktis supaya lu nggak cuma bisa mulai usaha, tapi juga punya peluang lebih besar buat menjaga usaha itu tetap hidup, sehat, dan bertumbuh. Kalau lu serius mau bangun bisnis yang nggak cuma keren di awal, tapi kuat di belakang, bagian ini penting banget buat lu simak sampai habis. Sekarang kita masuk ke inti yang jarang dibahas terang-terangan. Banyak orang ngira tantangan terbesar saat mulai usaha itu cuma satu, kekurangan modal. Padahal, kenyataannya yang lebih sering membunuh usaha bukan jumlah modal yang kecil, tapi cara berpikir yang salah terhadap modal itu sendiri. Gini bro, modal minim itu ibarat lu naik motor buat perjalanan jauh. Motor kecil bukan masalah, selama lu tahu kapasitas bensin, kondisi mesin, jalur yang dilewatin, dan kapan harus berhenti isi ulang. Tapi kalau lu maksa gaya balap, bawa beban berlebih dan gak pernah cek bensin, masalahnya bukan di motornya. Masalahnya ada di cara lu memperlakukan kendaraan yang sebenarnya punya batas. Jebakan pertama adalah ngira modal kecil berarti resiko kecil. Ini salah kaprah yang paling sering bikin orang lengah. Karena saat modal lu tipis, ruang salah lu juga tipis. Salah beli bahan sedikit, kerasa. Salah kasih diskon, kerasa. Salah pilih lokasi, kerasa. Salah hitung ongkir, kerasa. Jadi bukan berarti modal kecil bikin bisnis lu jauh lebih sensitif terhadap kesalahan kecil. Makanya, pebisnis pemula harus berhenti melihat modal cuma sebagai uang untuk mulai. Modal itu napas, modal itu bantalan, modal itu jarak antara satu kesalahan dengan kematian usaha lu. Semakin tipis modal lu, semakin disiplin cara mainnya. Jebakan kedua adalah semua uang dianggap modal usaha, padahal sebagian sebenarnya biaya hidup yang menyamar. Ini kejadian klasik. Orang bilang, gua punya modal 5 juta buat usaha. Tapi setelah dicek, ternyata dari 5 juta itu, dia masih harus bayar kos, bensin, makan, kuota, cicilan, dan kebutuhan rumah. Artinya, itu bukan modal usaha murni. Itu uang campur aduk antara modal bisnis dan napas hidup sehari-hari. Begitu uang bisnis bercampur sama uang bertahan hidup, keputusan lu jadi kacau. Lu jadi gampang nyolek kas usaha buat kebutuhan mendadak. Hari ini ambil buat bayar listrik, besok ambil buat isi bensin, lusa ambil buat nongkrong karena ngerasa capek. Lama-lama, usaha lu bukan lagi kendaraan yang menghasilkan uang, tapi dompet cadangan yang terus disedot. Inilah kenapa banyak usaha kelihatan jalan, tapi pemiliknya selalu merasa bokek. Bukan semata karena usahanya nggak laku, tapi karena dari awal dia nggak bikin pagar antara uang usaha dan uang pribadi. Kalau lu serius mau bisnis lu sehat, langkah praktis pertama yang wajib lu pegang adalah ini. Pisahkan modal usaha
dana operasional, dan uang hidup pribadi sejak hari pertama. Walaupun nominalnya kecil, pemisahan ini bikin otak lu mulai disiplin. Dan dalam bisnis, disiplin kecil sering lebih menentukan daripada semangat besar. Jebakan ketiga adalah fokus ke bisa mulai, tapi nggak fokus ke bisa muter. Ini bedanya orang yang cuma pengen launching dengan orang yang pengen bertahan. Banyak pebisnis pemula cuma mikir, yang penting gua kebeli alatnya, yang penting stok pertama aman, yang penting feed Instagram jadi. Padahal pertanyaan yang lebih penting bukan bisa buka atau enggak, tapi setelah buka, bisnis ini bisa muter atau enggak. Karena bisnis itu bukan acara pembukaan. Bisnis itu permainan repetisi. Lu beli, jual, isi ulang, keluar biaya, masuk uang, putar lagi. Kalau setelah pembelian awal duit lu habis dan gak ada ruang untuk operasional lanjutan, usaha lu akan macet sebelum sempat ngebentuk ritme. Analogi gampangnya begini, banyak orang berhasil bikin warung, tapi nggak semua berhasil bikin warungnya terus nyala. Kenapa? Karena uangnya habis di etalase, banner, tampilan, dekorasi, kemasan, hal-hal yang kelihatan meyakinkan. Tapi pas hari ke-12 perlu restock, kas kosong. Pas ada komplain pelanggan, nggak ada dana ganti rugi. Pas penjualan seret seminggu, langsung goyah. Jadi, waktu lu hitung modal, jangan cuma tanya berapa buat mulai. Tanyakan juga berapa buat bikin bisnis ini bernapas minimal 2-3 siklus. Kalau lu jual makanan, pikirkan pembelian bahan berikutnya. Kalau lu jual barang, pikirkan stok putaran kedua. Kalau lu jasa, pikirkan biaya promosi, transport, revisi, dan waktu tunggu pembayaran. Pebisnis pemula yang cerdas nggak terpesona oleh momen buka usaha. Dia lebih fokus pada kemampuan usaha itu untuk berputar, tanpa membuat dirinya megap-megap tiap minggu. Jebakan keempat adalah ngejar murah, tapi lupa biaya tersembunyi. Ini jebakan yang licik banget, karena kelihatannya hemat, padahal ujungnya mahal. Banyak orang beli bahan paling murah, alat paling murah, kemasan paling murah, atau tenaga bantuan paling murah dengan keyakinan bahwa itu cara bertahan saat modal terbatas. Kadang itu benar, tapi seringkali yang murah justru ngundang biaya kedua yang nggak kelihatan di awal. Contohnya, lu beli alat murah yang cepat rusak, akhirnya produksi berhenti, pelanggan telat, reputasi turun, dan lu harus beli ulang. Atau lu pilih bahan yang kualitasnya inkonsisten. Minggu ini enak, minggu depan zong. Pelanggan yang awalnya mau balik, jadi hilang kepercayaan. Atau lu pilih kemasan yang terlalu tipis, lalu produk rusak di perjalanan. Satu keputusan hemat berubah jadi biaya komplain, refund, dan citra brand yang turun. Dalam bisnis kecil, murah itu bukan sekedar harga rendah. Murah yang benar adalah biaya total paling efisien untuk menjaga kualitas dan ritme usaha. Kadang barang yang sedikit lebih mahal justru bikin lu lebih untung karena stabil, awet, dan gak bikin masalah baru. Makanya, sebelum beli apapun, biasakan tanya 3 hal. Barang ini bikin kerja gua lebih lancar atau cuma bikin gua merasa aman sesaat? Kalau rusak atau gagal, dampaknya ke uang berapa? Dan apakah keputusan hemat ini akan bikin biaya tambahan dalam 7-30 hari ke depan? Cara berpikir kayak gini yang membedakan pebisnis yang sekedar irit dengan pebisnis yang strategis. Karena hemat tanpa hitung dampak itu bukan efisiensi, itu cuma penundaan masalah. Nah, sampai sini lu mulai bisa lihat pola besarnya. Jebakan modal minim itu bukan cuma tentang jumlah uang, tapi tentang ilusi. Ilusi bahwa kecil berarti aman. Ilusi bahwa semua uang bisa dipakai fleksibel. Ilusi bahwa kalau sudah berhasil buka, berarti bisnis pasti bisa jalan. Ilusi bahwa murah selalu menyelamatkan. Padahal di dunia nyata, bisnis kecil itu menang bukan karena paling nekat, tapi karena paling sadar batas. Dia tahu uang mana yang boleh dipakai. Dia tahu risiko mana yang bisa ditahan. Dia tahu kapan harus menekan biaya dan kapan justru nggak boleh pelit. Dan ini penting banget buat lu simpen, bro. Waktu modal lu terbatas, keuntungan terbesar lu bukan uang, tapi kejernihan berpikir. Karena keputusan yang jernih bisa menyelamatkan modal kecil. Tapi keputusan yang kacau bisa menghabiskan modal besar sekalipun. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke jebakan yang lebih dalam.
kita bakal bedah kenapa banyak usaha kelihatan laris tapi sebenarnya nggak untung. Kenapa diskon bisa diam-diam bunuh margin, dan kenapa capek jualan belum tentu berarti bisnis lu sehat. Sekarang kita masuk ke jebakan yang lebih berbahaya, yang bikin banyak pebisnis pemula merasa usahanya baik-baik aja, padahal sebenarnya lagi pelan-pelan kehilangan darah. Dari luar kelihatan laku, notifikasi masuk, chat rame, kadang order numpuk. Tapi di balik semua itu, keuntungan tipis, tenaga habis, dan uang muter makin sempit. Ini yang harus lu pahami dari awal, bro. Ramai belum tentu sehat, laris belum tentu untung, capek belum tentu berkembang. Itu 3 kalimat yang sering banget ditolak sama pebisnis baru. Karena ego kita pengen percaya kalau keramaian itu bukti kemenangan. Padahal dalam bisnis, yang bikin lu bertahan bukan volume kesibukan. Yang bikin lu bertahan adalah kualitas margin dan kestabilan arus kas. Bahkan secara data, masalah ini nyata. SCORE mengutip bahwa 82% bisnis kecil gagal karena masalah cash flow. Dan BLS menunjukkan penurunan survival bisnis paling tajam memang terjadi di tahun pertama operasi. Untuk bisnis yang lahir pada 2013 di AS, tingkat survival turun 20,4 poin persentase hanya dalam tahun pertama. Dan yang masih bertahan sampai 2023 tinggal 34,7%. Artinya, ancaman utama di awal bukan cuma nggak ada pembeli, tapi ketidakmampuan menjaga napas bisnis ketika uang masuk dan uang keluar nggak seimbang. Jebakan kelima adalah ngira omzet itu keuntungan. Ini penyakit klasik yang sering bikin pebisnis pemula terlalu cepat bangga. Misalnya begini, dalam satu hari, lu jual 40 porsi makanan seharga Rp25.000. Secara omzet, lu dapet Rp1 juta. Kedengerannya mantap. Lu pulang dengan perasaan, wah sehari 1 juta, sebulan bisa 30 juta. Nah, di titik ini banyak orang berhenti mikir, padahal justru disinilah bahaya dimulai. Sekarang kita bedah. Kalau modal bahan per porsi 11.000, berarti biaya bahan untuk 40 porsi itu 440.000. Tambah kemasan 2.000 per porsi, jadi 80.000. Tambah gas, minyak, listrik, es batu, saus dan penyusutan alat, anggap 120.000. Tambah ongkos kirim subsidi atau potongan platform, misalnya 150.000. Tambah tenaga lu sendiri, walaupun lu kerjain sendiri, minimal lu harus belajar menghitung nilainya, misalnya 100.000 per hari. Total biaya lu udah 890.000. Berarti dari omset 1 juta, sisa kas kotor cuma 110.000. Itu pun belum tentu laba bersih, karena lu masih bisa kena bahan rusak, pesanan salah, retur, atau penjualan sepi di hari berikutnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi omset gua berapa, tapi setelah semua biaya nyata dihitung, bisnis gua bener-bener nyisain berapa. Banyak usaha kelihatan hidup karena omsetnya besar, tapi begitu dihitung jujur, ternyata marginnya setipis tisu basah. Sekali ada guncangan kecil, langsung robek. Inilah alasan kenapa lu jangan pernah mabuk omset. Omset itu cuma lalu lintas. Keuntungan itu hasil bersih yang benar-benar tinggal setelah keributan selesai. Jebakan keenam adalah terlalu cepat pakai diskon, harga murah, dan promo sebagai tongkat penjualan. Di awal usaha, ini terasa menggoda banget. Karena waktu order sepi, diskon terasa seperti tombol ajaib. Harga diturunin dikit, langsung ada yang beli. Beli 2 gratis 1, traffic naik. Ongkir disubsidi, cat masuk. Lalu otak lu mulai percaya. Oke, berarti cara bikin usaha jalan adalah kasih harga semurah mungkin. Padahal yang sering terjadi, lu bukan sedang membangun bisnis. Lu sedang melatih pasar untuk cuma datang kalau ada potongan. Ini bahaya bro, karena pelanggan yang datang semata-mata karena harga murah, biasanya punya loyalitas yang murah juga. Hari ini beli ke lu, besok pindah ke toko sebelah yang lebih murah Rp1.000. Jadi, kalau fondasi penjualan lu dibangun di atas diskon terus-menerus, bisnis lu pelan-pelan kehilangan 2 hal sekaligus, margin dan martabat harga. Coba pakai contoh sederhana. Misalnya produk lu dijual 50.000 dengan total biaya 38.000. Artinya, laba kotor lu 12.000 per item. Lalu karena pengen cepet laku, lu kasih diskon 10%. Harga jual turun jadi 45.000.
laba kotor lu langsung tinggal 7.000. Itu artinya margin keuntungan lu turun lebih dari 40%, padahal diskonnya cuma 10%. Ini yang banyak orang nggak sadar. Sedikit penurunan harga bisa menghasilkan penurunan laba yang brutal. Kalau kemudian lu tambah bonus kecil, subsidi ongkir, atau biaya admin platform, sangat mungkin laba itu tinggal 3-4 ribu, atau malah negatif. Lu sibuk, pelanggan senang, tapi bisnis lu kerja rodi buat ngasih nilai ke orang lain tanpa ngasih tenaga balik ke pemiliknya. Makanya gue bilang dari awal, tantangan pebisnis pemula bukan cuma menjual. Tantangan utamanya adalah menjual dengan struktur yang masih masuk akal. Jangan sampai setiap transaksi bikin lu merasa sibuk, tapi sebenarnya makin menjauh dari sehat secara finansial. Di luar sana, ada asumsi yang sering diulang terus. Yang penting ambil pasar dulu, untung belakangan. Untuk startup besar yang didukung investor, strategi bakar duit mungkin masih bisa dibahas, walaupun tetap berbahaya. Tapi buat pebisnis pemula yang main pakai uang sendiri, strategi itu bisa jadi bunuh diri yang dibungkus optimisme. SBA sendiri menekankan pentingnya pendanaan yang sesuai kebutuhan dan akses pembiayaan yang realistis untuk start atau grow, bukan sekedar nekat masuk pasar tanpa bantalan yang cukup. Lu harus berani menantang mitos bahwa harga termurah selalu menang. Nggak selalu. Banyak pelanggan justru cari 3 hal: rasa aman, kualitas konsisten, dan pengalaman yang jelas. Kalau lu bisa kasih itu, harga lu nggak harus jadi yang paling murah. Yang penting terasa pantas. Dalam bisnis kecil, yang lebih penting dari murah adalah masuk akal dan bisa dipercaya. Ada satu lagi anomali yang sering bikin orang salah baca kondisi usaha. Kas masuk hari ini dianggap bukti usaha sehat, padahal tagihan minggu depan belum dihitung. Misalnya hari ini lu pegang uang 2 juta dari hasil penjualan 4 hari. Lu merasa lega. Tapi 3 hari lagi lu harus restock 1,2 juta. 2 hari lagi bayar helper 400.000. Lalu ada sewa atau cicilan alat 500.000. Secara psikologis, uang di tangan bikin kita merasa aman. Padahal secara realitas, uang itu udah punya pemilik. Dia cuma numpang parkir di rekening lu sebelum keluar lagi. Karena itu, pebisnis pemula harus belajar melihat uang bukan dari nominal yang terlihat, tapi dari fungsi yang menunggu. Uang yang belum dialokasikan itu sering terasa seperti keuntungan, padahal sebenarnya cuma tamu transit. Kalau lu salah baca, lu akan belanja terlalu cepat, percaya diri terlalu dini, lalu panik ketika kewajiban datang berbarengan. Ini kenapa cash flow lebih penting daripada sekedar laba di atas kertas. Laba bisa terlihat cantik di catatan, tapi kalau uang tunainya telat masuk atau keburu habis buat biaya tak terlihat, usaha tetap bisa megap-megap. US Bank juga menekankan bahwa menjaga cash flow adalah hal esensial buat stabilitas usaha kecil, karena pemilik bisnis harus mampu menyeimbangkan pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan masa depan sekaligus. Jadi kalau gua simpulkan bagian ini, jebakan modal minim yang paling menghancurkan itu sering muncul justru saat bisnis mulai kelihatan jangan. Omzet bikin lu mabuk, diskon bikin lu merasa pintar, uang kas bikin lu merasa aman. Padahal kalau margin tipis, cash flow bocor, dan struktur harga kacau, semua itu cuma ilusi kesibukan. Dan disinilah bedanya pebisnis yang awet dengan pebisnis yang cepat lelah. Yang awet nggak cuma lihat berapa yang masuk, tapi berapa yang benar-benar tinggal, berapa yang harus diputar lagi, dan berapa lama bisnis ini bisa bertahan kalau minggu depan penjualan turun. Di bagian berikutnya, gua akan bantu lu masuk ke langkah kerja yang lebih konkret. Kita akan susun cara sederhana buat ngetes apakah usaha lu layak jalan, gimana bikin pagar modal yang waras, dan aturan praktis supaya lu nggak kejebak buka usaha yang dari awal sebenarnya sudah bocor. Coba pakai contoh sederhana. Misalnya produk lu dijual 50.000 dengan total biaya 38.000. Artinya laba kotor lu 12.000 per item. Lalu karena pengen cepet laku, lu kasih diskon 10%. Harga jual turun jadi 45.000. Laba kotor lu langsung tinggal 7.000. Itu artinya margin keuntungan lu turun lebih dari 40%. Padahal diskonnya cuma 10%. Ini yang banyak orang nggak sadar. Sedikit penurunan harga bisa menghasilkan penurunan laba yang brutal. Kalau kemudian lu tambah bonus kecil, subsidi ongkir, atau biaya admin platform, sangat mungkin laba itu tinggal 3-4 ribu, atau malah negatif. Lu sibuk,
pelanggan senang, tapi bisnis lu kerja rodi buat ngasih nilai ke orang lain tanpa ngasih tenaga balik ke pemiliknya. Makanya gue bilang dari awal, tantangan pebisnis pemula bukan cuma menjual. Tantangan utamanya adalah menjual dengan struktur yang masih masuk akal. Jangan sampai setiap transaksi bikin lu merasa sibuk, tapi sebenarnya makin menjauh dari sehat secara finansial. Di luar sana, ada asumsi yang sering diulang terus. Yang penting ambil pasar dulu, untung belakangan. Untuk startup besar yang didukung investor, strategi bakar duit mungkin masih bisa dibahas, walaupun tetap berbahaya. Tapi buat pebisnis pemula yang main pakai uang sendiri, strategi itu bisa jadi bunuh diri yang dibungkus optimisme. SBA sendiri menekankan pentingnya pendanaan yang sesuai kebutuhan dan akses pembiayaan yang realistis untuk start atau grow, bukan sekedar nekat masuk pasar tanpa bantalan yang cukup. Lu harus berani menantang mitos bahwa harga termurah selalu menang. Nggak selalu, banyak pelanggan justru cari 3 hal: rasa aman, kualitas konsisten, dan pengalaman yang jelas. Kalau lu bisa kasih itu, harga lu nggak harus jadi yang paling murah. Yang penting terasa pantas. Dalam bisnis, sekarang pertanyaannya bukan lagi, iya, gua paham jebakannya. Pertanyaannya adalah, terus gua harus ngapain biar usaha gua nggak masuk lubang yang sama? Karena ngerti teori itu bagus, tapi bisnis lu nggak diselamatkan oleh pengetahuan yang cuma nongkrong di kepala. Bisnis lu diselamatkan oleh aturan main yang lu patuhi bahkan saat lagi capek, panik, atau terlalu semangat. Hal pertama yang harus lu lakukan adalah uji kelayakan usaha dengan angka paling sederhana, bukan dengan rasa optimis. Banyak pebisnis pemula jatuh karena terlalu cepat percaya diri pada ide, tapi terlalu lambat jujur sama hitungan. Jadi sebelum lu buka usaha, ambil satu produk atau satu layanan utama. Lalu hitung 3 angka dasar: biaya per unit, harga jual realistis, dan laba bersih per transaksi. Misalnya, lu mau jual minuman kopi susu. Jangan cuma mikir, kalau laku 50 cup sehari, lumayan. Itu masih mimpi. Lu harus bedah. 1 cup butuh berapa gram kopi, susu, gula, es, gelas, tutup, sedotan, stiker, dan biaya gas atau listrik. Setelah itu, tambahkan biaya yang sering diabaikan, seperti ongkos kirim, potongan platform, dan minimal nilai tenaga kerja lu sendiri. Dari situ baru lu tahu, 1 cup ini sebenarnya nyisain uang beneran atau cuman bikin lu sibuk. Kalau setelah dihitung laba bersihnya terlalu tipis, jangan paksa buka dengan harapan nanti juga kebantu volume. Itu bahaya, karena volume hanya memperbesar hasil dari sistem yang sudah ada. Kalau per transaksi lu sudah lemah, makin ramai justru bisa makin memperbesar kebocoran. Jadi sebelum usaha jalan, pastikan 1 unit transaksi lu sehat dulu. Bukan sempurna, tapi sehat. Langkah kedua adalah bikin pagar 3 lapis untuk uang usaha. Ini simple, tapi pengaruhnya besar banget. Lapisan pertama adalah modal awal. Ini uang yang lu pakai untuk masuk ke permainan. Alat, stok awal, perlengkapan dasar, kebutuhan pembukaan. Uang ini jangan lu anggap sebagai uang bebas pakai setelah bisnis jalan. Modal awal harus dilihat sebagai fondasi yang harus dijaga, bukan kantung serbaguna. Lapisan kedua adalah uang operasional. Ini buat nafas harian usaha lu. Restock, transport, kuota, biaya kirim, kebutuhan kecil yang terus muncul. Uang operasional harus selalu siap, karena bisnis yang terlihat sehat pun bisa lumpuh kalau kebutuhan putarannya nggak terpenuhi. Lapisan ketiga adalah cadangan gangguan. Nah, ini yang paling sering nggak disiapkan. Padahal justru ini penyelamat saat ada komplain, penjualan drop, alat rusak, bahan naik, atau order batal. Lo nggak perlu bikin cadangan besar dulu, tapi biasakan ada bantalan kecil yang memang disiapkan untuk hal buruk. Bukan buat belanja impulsif, bukan buat nambah gaya, tapi buat memastikan usaha lu nggak tumbang gara-gara 1 gangguan. Begitu 3 lapisan ini ada, kepala lu akan lebih tenang, karena lu tahu uang mana untuk menyerang, uang mana untuk bertahan, dan uang mana untuk keadaan darurat. Ketika kepala lebih tenang, keputusan bisnis juga lebih jernih. Langkah ketiga adalah pasang aturan harga yang melindungi diri lu sendiri. Banyak orang terlalu sibuk bikin harga yang disukai pasar, tapi lupa bikin harga yang masuk akal buat bertahan.
Padahal kalau harga lu cuma menyenangkan pembeli tapi menyiksa pemilik usaha, itu bukan strategi, itu pengorbanan yang salah arah. Cara paling aman, tentukan dulu batas bawah harga lu. Artinya, harga minimum yang kalau turun dari situ, usaha lu mulai kehilangan martabat finansialnya. Begitu batas ini jelas, lu nggak akan gampang tergoda kasih diskon sembarangan cuma demi terlihat ramai. Lu juga lebih berani nolak pelanggan yang maunya murah terus, tapi nggak kasih nilai jangka panjang. Ingat bro, nggak semua penjualan itu sehat. Ada penjualan yang bikin kas masuk. Ada juga penjualan yang bikin tenaga keluar lebih besar daripada uang yang tinggal. Lu harus berani membedakan dua hal itu, karena bisnis yang dewasa bukan yang menerima semua permintaan pasar, tapi yang tahu transaksi mana yang layak dilayani dan mana yang bikin rugi diam-diam. Langkah keempat adalah mulai dari model paling ramping, bukan paling keren. Ini penting banget buat pebisnis pemula yang sering kejebak ingin terlihat besar sejak hari pertama. Jangan buru-buru sewa tempat kalau bisa tes pasar dari rumah. Jangan buru-buru cetak kemasan mahal kalau produk lu sendiri belum terbukti repeat order. Jangan buru-buru beli alat paling lengkap kalau volume penjualan belum stabil. Fokus lu di awal bukan tampil besar. Fokus lu adalah membuktikan bahwa pasar benar-benar mau bayar, mau balik lagi, dan bisnis lu bisa muter dengan tenang. Model ramping itu bukan berarti murahan. Model ramping berarti setiap pengeluaran harus punya alasan yang jelas, harus mendukung penjualan, kualitas, atau efisiensi. Kalau cuma mendukung gengsi, tahan dulu. Karena banyak usaha mati bukan karena produknya nggak laku, tapi karena biaya tampil lebih cepat tumbuh daripada kemampuan bisnis itu menghasilkan. Langkah kelima adalah bikin ritme evaluasi mingguan yang sederhana tapi jujur. Lu nggak butuh laporan ribet dulu, tapi minimal setiap minggu lu harus duduk dan jawab 4 pertanyaan. Berapa uang yang masuk minggu ini? Berapa uang yang keluar? Produk atau layanan mana yang paling sehat marginnya? Dan kebocoran terbesar ada di mana? Mungkin ternyata bukan di bahan, tapi di ongkir. Bukan di stok, tapi di kebiasaan diskon. Bukan di penjualan, tapi di karena lu sendiri sering ambil uang kas tanpa catatan. Evaluasi mingguan ini ibarat kaca spion. Lu nggak perlu tatap terus, tapi kalau lu nggak pernah lihat, lu bisa nabrak. Dan yang bikin banyak usaha kecil gagal bukan karena nggak kerja keras, tapi karena kerja kerasnya nggak pernah ditemani pembacaan kondisi yang jujur. Langkah keenam adalah siapkan aturan menghadapi hambatan sebelum hambatannya datang. Jangan tunggu panik baru bikin keputusan, karena keputusan yang lahir dari panik biasanya mahal. Misalnya, dari awal tetapkan apa yang akan lu lakukan kalau penjualan turun 30%. Apakah lu akan potong biaya tertentu, dorong produk margin tinggi, atau tambah channel penjualan? Tetapkan juga apa yang lu lakukan kalau supplier naik harga. Apakah lu cari alternatif, kecilkan porsi, ubah paket, atau sesuaikan harga pelan-pelan? Ketika aturan ini udah dipikirkan dalam kondisi tenang, lu nggak akan terlalu mudah bikin keputusan emosional waktu masalah benar-benar datang. Dan satu hal yang sangat penting, jangan pernah ukur kesehatan bisnis hanya dari semangat lu hari itu. Ada hari di mana lu termotivasi banget, tapi angka lu jelek. Ada juga hari di mana lu capek, tapi struktur bisnis lu justru sedang membaik. Jadi, biasakan melihat bisnis dari data sederhana, bukan dari mood sesaat. Karena pengusaha yang bertahan bukan yang paling sering merasa on fire, tapi yang paling konsisten menjaga sistemnya tetap waras. Kalau lu jalankan langkah-langkah ini dengan disiplin, manfaatnya bukan cuma uang. Lu akan ngerasain perubahan mental yang besar. Lu jadi lebih tenang saat jualan sepi, karena tahu posisi kas. Lu jadi lebih percaya diri saat menetapkan harga, karena tahu hitungannya. Lu jadi nggak gampang iri lihat usaha orang lain, karena lu fokus membangun sistem yang sehat, bukan sekedar penampilan luar. Dan di titik itu, bisnis lu mulai berubah fungsi. Dari yang tadinya sumber kecemasan, jadi alat pembentukan karakter. Lu belajar sabar, disiplin, tegas, dan realistis. Itu semua bukan cuma bikin bisnis lu lebih kuat, tapi bikin diri lu juga lebih matang dalam mengelola uang dan mengambil keputusan besar. Jadi, inti penerapan praktisnya sederhana bro. Jangan buka usaha hanya karena lu bisa mulai. Buka usaha kalau lu sudah punya cara berpikir untuk menjaga permainan tetap hidup. Karena dalam bisnis, yang paling susah bukan nyalain mesin.
Yang paling susah adalah menjaga mesinnya tetap jalan tanpa membakar diri lu sendiri. Jadi sekarang lu bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Masalah terbesar saat mulai usaha dengan modal minim bukan semata-mata jumlah uang yang kecil, tapi jebakan cara berpikir yang bikin lu salah baca risiko, salah hitung keuntungan, dan salah memperlakukan uang usaha. Dari ngira modal kecil pasti aman, nyampur uang bisnis dengan uang hidup, terlalu fokus bisa buka tapi lupa bisa muter, sampai mabuk omset dan ketagihan diskon. Semua itu kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa pelan-pelan menghancurkan keuntungan. Intinya begini bro, bisnis yang sehat nggak dibangun dari semangat yang meledak-ledak di awal. Bisnis yang sehat dibangun dari keputusan yang tenang, hitungan yang jujur, harga yang waras, dan kemampuan menjaga arus kas tetap bernafas. Lu nggak harus mulai besar, tapi lu harus mulai dengan sadar. Karena usaha yang kecil masih bisa tumbuh, tapi usaha yang dari awal bocor akan habis tenaganya sebelum sempat naik kelas. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, ingat kalimat ini. Yang bikin orang gagal dalam bisnis sering bukan karena nggak punya peluang, tapi karena terlalu cepat bergerak tanpa ngerti lubang di bawah kakinya sendiri. Dan kabar baiknya, kalau lu bisa lihat jebakannya lebih awal, lu sudah selangkah lebih maju daripada banyak orang yang asal mulai lalu panik di tengah jalan. Sekarang gua pengen lu jujur sama diri sendiri. Dari 6 jebakan tadi, mana yang paling dekat dengan kondisi lu hari ini? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi jawaban lu bukan cuma ngebantu diri lu sendiri, tapi juga ngebuka mata orang lain yang lagi ada di fase yang sama. Kalau video ini ngebantu cara pandang lu soal bisnis dan uang, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman lu yang lagi semangat buka usaha supaya mereka nggak masuk ke permainan dengan mata tertutup.